Asuhan keperawatan pada pasien Tuan K post-turp BPH disusun oleh Putri Aulianujana NIM 190102039. BPH atau benign prostatic hyperplasia. Pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar. Akibatnya aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Kelenjar prostat hanya dimiliki oleh pria. Hampir semua pria mengalami pembesaran prostat, terutama pada pria usia 60 tahun ke atas. BPH, post-op, turap, kemudian mengalami trauma bekas insisi, mengalami nyeri dan terjadinya risiko perdarahan. Ketika nyeri, pasien akan kesulitan berkemih dan terjadinya retensi urin. Diagnosa keperawatan. 1. Retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra dan risiko perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Kriteria hasil dan intervensi. Retensi urin berhubungan dengan peningkatan tekanan uretra. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 2x24 jam, diharapkan retensi urin teratasi dengan kriteria hasil berkemih tidak tuntas awal 2 akhir 5, urin menetes awal 3 akhir 5, disuria awal 2 akhir 5, dan frekuensi PAK awal 2 akhir 5. Irigasi kateter urin 1.04146. Identifikasi indikasi irigasi kateter urin, monitor intake output cairan, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, jelaskan kepada pasien dan keluarga pasien tanda dan gejala serta efek jika irigasi urin tidak mengalir lancar, dan jaga privasi pasien. Kriteria hasil dan intervensi. Risiko perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 2x24 jam, diharapkan risiko perdarahan dapat teratasi dengan kriteria hasil, kemampuan menghindari faktor risiko awal 2 akhir 5, kemampuan mengubah perilaku awal 3 akhir 5. Pemantauan cairan 1.03121. Monitor jumlah, warna, dan berat jenis urin, identifikasi faktor risiko, ketidakseimbangan cairan atau perdarahan, atur interval waktu pemantauan sesuai kondisi pasien. Tugas, anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri atas ginjal, kandung kemih, dan uretra. Sistem perkemihan mempunyai 2 ginjal untuk menjaga fungsi ekskresi. Organ ini memproduksi urin yang berisikan air, ion-ion, dan senyawa-senyawa solut yang kecil. Cara pemeriksaan prostat. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mendeteksi kanker prostat pada stadium awal. Jenis tes yang dilakukan adalah 1. Pemeriksaan colok dubur untuk memeriksa kondisi kelenjar prostat dengan memasukkan jari ke dalam rektum. Tes darah PSA atau prostat spesifik antigen untuk mengukur kadar protein PSA dalam darah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Namun, segera periksakan diri ke dokter bila Anda mengalami gangguan berkemih atau keluhan lainnya yang mengarah kepada kanker prostat. Gambaran turap. Apa itu prosedur transuretral resection of the prostate? Transuretral resection of the prostate adalah suatu prosedur operasi untuk membuang bagian dalam dari kelenjar prostat demi mengurangi gejala yang disebabkan oleh pembesaran prostat. Prosedur ini berlangsung sekitar 1-2 jam. Sebuah instrumen yang disebut resektoskop dimasukkan melalui penis dan uretra. Resektoskop membantu dokter untuk melihat dan memotong jaringan prostat yang menghambat aliran urin. Perawatan post-op turap. Bantu ADL pasien total di bed, yaitu mandi, makan, dan toileting. Awasi SPO1 hari ke-0 guyur, balance cairan, manajemen nyeri non-farmakologis jika skala nyeri lebih dari 3. Distraksi, relaksasi, kompres dingin jika diperlukan. Balance cairan, monitor intake dan output pasien juga kejernihan serta kelancaran urin. Pada hari pertama, perawat tetap memantau perdarahan yang dialami oleh pasien. Untuk aktivitas pasien sudah berlatih miring kanan dan kiri sampai dengan duduk di bed dengan bantuan perawat. Pastikan SPO1 80 TPM lancar. Balance cairan dilakukan dengan tetap memperhatikan produksi urin pasien dan kejernihan serta kelancarannya. ADL pasien tetap dipenuhi oleh perawatan kateter atau ganti balutan kasa, kolaborasi dengan gizi diet pasien, dan edukasi pasien tidak mengejan jika mau BAB. Pada hari kedua, aktivitas pasien dilatih sampai dengan jalan di sekitar bed. Aliran SPO1 diklaim dan dilepas sehingga aktivitas pasien lebih bebas. Balance cairan tetap dilakukan
kolaborasi dengan gizi diet pasien, dan edukasi pasien tidak mengejen jika mau BAB. Perawatan DC, motivasi pasien minum air putih yang banyak. Indikasi pencopotan kateter. Dipasang kateter triway, irigasi kandung kemih secara terus-menerus dilakukan untuk mencegah pembekuan darah. Irigasi setelah turep menggunakan cairan NaCl 0,9% atau sterilized water of irrigation. Kedua, jenis cairan ini lazim digunakan di Indonesia. Setiap rumah sakit memiliki keputusan tersendiri. Kedua jenis cairan ini aman dan sudah terdapat penelitian yang mengungkapkannya. Di luar negeri, mungkin terdapat cairan lain seperti glizin, cital, ataupun lainnya. Tetapi cairan tersebut tidak masuk pasaran Indonesia. Jumlah tetesan cairan irigasi untuk hari setelah operasi biasanya guyur. Hari pertama sekitar 60 tetes per menit, hari kedua 40 tetes per menit, dan hari ketiga intermiten. Meskipun demikian, tetesan dapat berbeda antar pasien disesuaikan kondisi pasien. Setelah urin yang keluar jernih, kateter dapat dilepas. Kateter biasanya dilepas pada hari ketiga sampai 5. Untuk pelepasan kateter, diberikan antibiotika 1 jam sebelumnya. Untuk mencegah eurosepsi, biasanya klien boleh pulang setelah miksi baik 1 atau 2 hari setelah kateter dilepas. Terima kasih.